Gegara kasus Vina Cirebon, situs resmi Polres Cirebon diserang hacker. Buntut kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, yang hingga kini tak kunjung usai, situs resmi Polres Cirebon diserang hacker. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Situs resmi Polres Cirebon Kota diserang hacker. Informasi mengenai hal tersebut dibagikan oleh akun @voltsiber_v2 di Instagram pada Rabu, tanggal 26 Juni tahun 2024. Akun tersebut mengunggah sebuah tangkapan layar dari situs Polres Cirebon Kota. Tuntaskan kasus Vina, hack by Voltsiber, begitu tulisan yang terpampang di situs polisi itu. Tribunjakarta.com sempat mengonfirmasi hal tersebut ke pihak Polres Cirebon Kota melalui pesan langsung di Instagram. Pihak Polres Cirebon Kota membenarkan bahwa telah terjadi peretasan di website resminya, namun saat ini situs tersebut sudah dipulihkan. Sudah kami pulihkan, balas pihak Polres Cirebon Kota di Instagram. Pengamatan Tribunjakarta.com, situs resmi Polres Cirebon Kota sudah kembali normal. Kamis, tanggal 26 Juni tahun 2024, normal sekitar pukul 8.23 waktu Indonesia Barat. Namun, ketika mencari situs Tribrata News di mesin pencarian Google, masih terlihat tulisan yang dimasukkan oleh hacker, tuntaskan kasus Vina. Unggahan itu mengundang perhatian warganet. Mereka yang merasa tidak puas dengan penanganan polisi dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu turut membanjiri kolom komentar. Usut tuntas sih, Pegi dan lainnya jika terbukti tidak bersalah bisa bebas enggak sih? Aku yang selalu ngikutin kasus ini setiap lewat nangis terus kasihan, tulis @Bellatrisnia. Up terus ngap, kasusnya mulai redup karena pengalihan kasus lain, tulis @ahmadmovistar_v3. Mamak happy akhirnya @voltsiber_v2 kembali ke kasus ini. Cuma berharap keadilan itu ada untuk orang-orang yang membutuhkan dan untuk rakyat kecil, tulis @Yuni_Abid. Pemilik rumah tempat Pegi Perong bekerja ungkap fakta mengejutkan. Pemilik rumah tempat Pegi Setiawan bekerja di Bandung mengungkap keberadaan Pegi saat terjadi pembunuh Vina di Cirebon. Saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, pemilik rumah mengatakan, Pegi sedang berada di Bandung, bekerja jadi kuli bangunan di rumahnya. Sampai finishing pengerjaan rumah, Pegi dan Rudi ada di sini, ucap Agus, pemilik rumah tempat Pegi Setiawan bekerja. Dilihat tribunnews.bogor.com dari tayangan ABI News TV, Selasa, tanggal 25 Juni tahun 2024. Pemilik rumah itu menunjukkan bedeng tempat Pegi Setiawan beristirahat setelah lelah bekerja jadi kuli bangunan. Pantauan tribunnews.bogor.com, saung itu terbuat dari kayu, di mana alasnya diberi tikar berwarna hijau. Dahulu, katanya, Pegi Setiawan dan kuli bangunan lainnya mendirikan bedeng dengan ala kadarnya. Dulu ini tempat Pegi beristirahat. Ini bedengnya, pekerja bangunan bikin saung di sini buat istirahat, jelasnya. Dia menegaskan, Pegi Setiawan tak pernah keluar. Setiap hari Pegi di sini. Dia tidak kemana-kemana. Dia tidak bertingkah, paparnya. Dia di sini tidak ada kenalan. Jadi ya selama kerja dia hanya di sini, sambungnya. Selama bekerja, Pegi kelakuannya baik, tak ada komplain, bebernya. Pegi Setiawan dikatakan jika dia menjadi orang terakhir yang keluar dari rumah. Yang terakhir kerja sampai finishing itu Pegi, Rudi, Ibnu dan Robi. Itu 4 orang terakhir, katanya. Seperti diketahui tersangka pembunuhan Vina dan Eki, Pegi Setiawan dijadwalkan kembali menjalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada tanggal 1 Juli tahun 2024 mendatang. Pegi Setiawan melalui tim kuasa hukumnya berupaya membuktikan jika dia tak terlibat dalam tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu menegaskan, jika dia tengah bekerja di Bandung saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki. Namun Polda Jawa Barat tetap menangkap dan menuding jika Pegi Setiawan adalah pelaku yang menyebabkan Vina dan Eki tewas. Ibnu, kuli bangunan sempat berujar jika Pegi Setiawan saat Vina dan Eki tewas memang tengah bekerja di Bandung. Namun hal itu belum menjadi bukti kuat. Polda Jawa Barat tetap menuduh jika Pegi Setiawan terlibat dalam pembunuhan kasus Vina Cirebon. Polda Jabar ungkap alasan mangkir di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan. Polda Jawa Barat, Jabar, membeberkan alasan ketidakhadiran mereka dalam sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang seharusnya digelar pada Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024 lalu.
Hingga pada waktu yang telah ditentukan, tim hukum Polda Jabar tidak hadir ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung sehingga membuat majelis hakim menunda sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Ternyata, tim hukum Polda Jabar tak hadir lantaran ada agenda lain yang sudah terjadwal sebelumnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas, Selasa, tanggal 25 Juni tahun 2024. Polda Jabar telah menerima jadwal sidang pra-peradilan pertama pada tanggal 24 Juni tahun 2024. Namun karena Polda Jabar telah teragendakan kegiatan yang sudah ada sebelumnya, sehingga pada sidang pra-peradilan perdana Polda Jabar tidak menghadiri kegiatan tersebut, ujar Jules Abraham Abbas, dikutip dari tribunjabar.id. Sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 itu pun dijadwalkan ulang. Selanjutnya, sidang akan digelar pada Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024, mendatang. Jules yakin bahwa tim kuasa hukum Polda Jabar akan hadir pada tanggal tersebut. Kami meyakini tim kuasa hukum dari Polda Jabar akan menghadiri kegiatan tersebut pra-peradilan pada jadwal berikutnya dan akan menyiapkan materi persidangan yang telah disiapkan tim kuasa hukum Polda Jabar, katanya. Sementara itu, Humas PN Bandung, Dal Yusra mengatakan, sidang pra-peradilan pada tanggal 1 Juli tahun 2024 akan digelar andai kata tim kuasa hukum Polda Jabar kembali mangkir. 1 minggu harus sudah putus, jadi kita maraton, ujarnya. Yusra tak mengetahui alasan Polda Jabar mangkir dari sidang perdana tersebut. Sementara itu, hakim dalam sidang ini, Eman Sulaiman mengaku ingin perkara kasus Vina Cirebon ini tuntas dengan asas keadilan yang sebenarnya. Selain itu, ia juga ingin perkara cepat selesai sebelum persidangan pokok perkara digelar. Saya juga ingin perkara ini lebih cepat. Jangan sampai persidangan pokok perkara digelar, kita belum tuntas, ucapnya, seperti yang diwartakan tribunjabar.id. Ia juga menuturkan, bahwa dirinya tak ada kepentingan dalam perkara ini. Perlu saya tegaskan, saya tidak ada kepentingan dalam perkara ini. Jangan sampai ada asumsi-asumsi aneh. Biasanya pengacara sumber itu biasanya sudah tahu, sambungnya. Ia pun dengan tegas menolak apabila ada yang coba-coba mengajaknya untuk berkompromi dan merugikan pihak lain. Kalaupun ada coba-coba orang yang mempengaruhi, saya abaikan, tuturnya. Saya tidak ada kepentingan dan tidak ada keuntungan, tambahnya. Eman Sulaiman juga mengatakan, sidang pra-peradilan pada tanggal 1 Juli nanti akan tetap dilaksanakan meskipun salah satu pihak tidak hadir. Sah dan patut, datang atau tidak datang kita lanjut. Daripada datang jauh-jauh dari Cirebon, tapi tidak ada sidangnya, jelasnya. Keluarga Vina Cirebon dituduh tetangga terima suap agar kasus selesai. Pihak keluarga Vina Cirebon merasa sedih lantaran ada pihak-pihak yang menuduh mereka menerima suap atas kasus pembunuhan yang terjadi. Kabar tersebut disampaikan kakak kandung Vina Cirebon Marliana, usai ia mengetahui kabar jika satu di antara tersangka pembunuhan, Peggy Setiawan, mengajukan gugatan pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 8 tahun silam. Disebut sebagai buronan selama 8 tahun, akhirnya Peggy ditangkap jajaran kepolisian pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polda Jabar menangkap Peggy di Bandung tanpa perlawanan. Sedianya, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dijadwalkan digelar Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024, di Pengadilan Negeri Bandung. Namun, hakim pun terpaksa menunda hingga pekan depan, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024, lantaran pihak termohon dalam hal ini Polda Jabar mangkir. Marliana mewakili keluarga hanya berharap agar kasus pembunuhan yang menimpa adiknya dapat segera terungkap untuk menjaga nama baik keluarganya. Kami ingin kasus ini cepat terungkap dan jelas, karena semakin lama tidak selesai, semakin buruk dampaknya bagi keluarga kami. Bahkan, ada tetangga yang mengira saya menerima suap, katanya. Di sisi lain, Marliana, kakak almarhumah Vina, mengaku tidak mengetahui bahwa Peggy Setiawan mengajukan pra-peradilan. Namun, ia menghargai hak Peggy untuk melakukan hal tersebut. Saya baru mendengar soal pra-peradilan ini, tapi kalau memang dari pihak Peggy Setiawan melakukan pra-peradilan, itu hak mereka, ujar Marliana saat dikonfirmasi media, pada Selasa, tanggal 25 Juni tahun 2024.
Marliana menegaskan bahwa keluarganya tidak mempermasalahkan langkah hukum yang diambil oleh Peggy Setiawan. Keluarga Vina hanya berharap kasus ini segera terungkap agar tidak berlarut-larut. Kami dari pihak keluarga hanya ingin mengikuti perkembangan kasus ini dan berharap agar segera terungkap. Sudah terlalu lama, ucapnya. Selain itu, Marliana juga menyampaikan bahwa keluarga tidak mengetahui ciri-ciri atau identitas DPO, daftar pencarian orang, yang telah dirilis oleh Polda Jawa Barat. Informasi yang mereka ketahui hanya berdasarkan nama yang disebutkan di pengadilan. Dulu polisi tidak pernah menjelaskan siapa DPO-nya, keluarga hanya tahu namanya saja dari sidang. Nama-nama seperti Andi, Dani dan Peggy disebutkan tanpa ada foto, jelas dia.